Jadi selama kita terbang, kita harus selalu bertukar antara speed dan altitude. Karena room untuk recovery-nya itu kecil sekali. Most likely masih bisa di-recover. Jangan sampai stall-nya itu udah bener-bener uncontrol, dia speed-nya udah kecil sekali. Wah itu udah selesai sih kalau kita sudah tidak memiliki sedikit pun airflow. Kita jatuhnya itu bisa kayak jatuh batu gitu. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Fizar Aditya. Kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua para penggemar aviasi dimanapun kalian berada. Mantap, luar biasa. Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari teman kita netizen. Nih, kalian bisa lihat ya, pertanyaan dari Arik Ryan. Apakah stall vertikal bisa diperbaiki? Nah, ini pertanyaannya mungkin sedikit harus di-refresh karena bahasanya tidak sesuai dengan bahasa penerbangan. Tapi saya tahu lah in general maksudnya seperti apa dan apa yang akan saya bahas. Oke, sebelumnya bagi kalian semua yang baru di channel ini, kalau kalian ada penasaran mengenai pertanyaan apapun mengenai aviasi, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Bagi pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti video yang ini. Oke, saya akan segera menjawab. Pertama akan saya jelaskan dulu apa sih definisi stall. Yang namanya stall ini kehilangan daya angkat. Kehilangan daya angkat itu terjadi apabila kita exceed the critical angle of attack. Satu surface ini harus dioperasikan di bank limitation tertentu. Jangan sampai kita over. Ketika kita exceed the critical angle of attack, maka akan terjadi stall. Stall ini ada macam-macam. Stall biasa, ya full stall, bisa juga jadi stall yang masuk ke dalam spin. Nah, ini semuanya berbahaya lah. Kalau spin itu, salah satu dari wing tersebut itu sudah stall terlebih dahulu. Jadi ketika dia stall, dia itu dive down berputar, dan itu ada recovery prosedur yang harus dilakukan oleh seorang pilot. Nah, setelah kita mengetahui sedikit stall itu apa, sekali lagi itu merupakan kehilangan daya angkat ya. Cuman ini bisa terjadi di level manapun. Stall ini bisa terjadi di ketinggian yang sangat tinggi, bisa di ketinggian yang sangat rendah. Memang kita khawatirkan sekali ketika stall terjadi di ketinggian yang sangat rendah, misalnya ketika pada saat take off dan ketika saat landing, karena room untuk recovery-nya itu kecil sekali. Stall bisa di recover nggak? Stall ini yang jelas memang bisa di recover, cuma memang ada tekniknya, namanya stall recovery procedure. Nah, inilah yang akan menjawab pertanyaannya Arik. Nah, ada namanya stall recovery procedure, di mana pesawat itu harus kita break the stall. Caranya gimana? Kita harus tukar ketinggian kita dengan kecepatan. Karena ketika kita terbang itu in exchange of speed, we gain altitude. Jadi selama kita terbang, kita harus selalu bertukar antara speed dan altitude. Kalau kita mau climb, otomatis ya sama seperti kita lagi mau naik tanjakan gitu loh. Kalau kita lagi nyetir ke puncak ataupun ke gunung, kita naik ke tanjakan itu kita gas mobilnya dengan RPM misalnya 5000 RPM. Dengan angka 5 di RPM kita mendapatkan speed ketika nanjak itu 60. Tapi ketika lurus, kita dapat speednya 80. Tapi ketika kita turun, kita mendapatkan speednya 100 sampai 120. So, ini juga mirip dengan apa yang ada di pesawat. Nah, ketika stall pada umumnya they exceed the critical angle of attack, ya kebanyakan speednya kita jatuh ke bawah biasanya. Karena semakin kecil speed kita, maka airflow juga semakin kecil. Dan untuk bisa mempertahankan altitude yang sama, otomatis pesawat harus menahan pitch lebih tinggi. Semakin tinggi pitch itu ditarik. Yang terjadi adalah they exceed the critical angle of attack. Dan pada umumnya biasanya terjadi stall di low speed. Nah, ini namanya stall recovery procedure, di mana ketika kita kehabisan airspeed, kita harus break the stall. Caranya gimana? Namanya kan critical angle of attack. Artinya kita sudah exceed, kita sudah tarik ketinggian sampai kita sudah tidak memiliki lift lagi, kekurangan daya angkat. Otomatis caranya kita harus menurunkan hidung kita sedikit. Jadi pada umumnya ketika kita harus recovery the stall, kita harus turunkan hidungnya ke bawah supaya kita bisa break the stall, kita regain airspeed supaya airflow kembali ada di flight control surface kita. Maka yang terjadi setelah flight control kita kembali menjadi efektif, normal flight dapat dikembalikan. Jadi itulah jawabannya, bahwa stall itu bisa di recover selama kita memiliki ketinggian. Jadi kalau kita encounter stall, cara recovery prosedurnya sudah jelas di dalam FCOM nih. Ini sudah jelas ya, stall recovery procedure, nose down, pitch control, terus banknya juga wings level, terus thrust increase smoothly as needed, speed brake, check retract, dan ini tergantung dari manufaktur pesawat. Mereka masing-masing mengeluarkan prosedur dari manufaktur untuk menerbangkan pesawat itu di dalam kondisi stall. Jadi pada dasarnya ketika terjadi stall,
Ya, most likely kemungkinan besar kita akan dapat bisa recovery. Tergantung ya dalam kondisi seperti apa pesawat itu stallnya. Ketika pesawat itu masih ada airspeed, most likely masih bisa di recover. Jangan sampai stallnya itu udah bener-bener uncontrol, dia speednya udah kecil sekali. Wah itu udah selesai sih kalau kita sudah tidak memiliki sedikit pun airflow. Kita jatuhnya itu bisa kayak jatuh batu gitu. Makanya mengerikan sekali. Makanya make sure you fly the aircraft within the limitation. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat juga. Sistem pesawat semakin canggih sekarang seperti di pesawat Airbus ini, ketika kita stall itu dia ada beberapa proteksi, bahkan ada salah satu proteksi yang akan membuka powernya secara otomatis di maksimum toggle lock. Itu adalah proteksi untuk menjaga pesawat ini dari stall yang tidak bisa di-recover. Sekarang ada juga ketika yang mendekati stalling speed, pesawatnya nose down sendiri. Ini di berbagai macam pesawat itu memiliki fitur yang berbeda. Hidungnya diturunkan supaya bisa mengembalikan airspeednya. Begitu juga di Embraer, sekarang kita memiliki SPS, Stall Protection System, di mana ketika pesawat itu mendeteksi stall, maka yang terjadi adalah dia secara otomatis menurunkan hidungnya untuk merecover kembali, mulai dari speed, kedua attitude, terakhir altitude kita bisa recover kembali. Makanya jangan sampai pesawat itu masuk ke dalam full stall. Jadi itulah jawaban kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian para penggemar aviasi. Dan jangan lupa untuk hit like dan subscribe, dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam positif. Bye. Bagi Anda semua yang ingin merasakan sensasi terbang dengan pesawat Airbus, kami sediakan special package buat kalian semua. Harganya adalah 800.000 untuk 30 menit penerbangan. Nah, untuk paket khusus ini akan menggunakan instruktur basic, di mana Anda dapat memilih dari 3 program yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Silakan klik hubungi kami untuk segera menghubungi kami dan mereservasikan schedule penerbangan Anda. Ditunggu ya guys!